Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah bahasan ilmiah berkaitan dengan permasalahan yang fundamental dan penting untuk diketahui oleh setiap muslim secara umum dan setiap ahli sunnah salafiyin secara khusus, akan fitnah yang besar yang terjadi di masa-masa ini berupa fitnah pemikiran murji'ah, di mana dasarnya adalah penyelisihan terhadap prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah salafus salih berkaitan dengan konsep iman dan Islam. Murji'ah sendiri di dalam kitab-kitab akidah terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana yang telah diketahui, yaitu murji'ah al-fuqaha yang diprakarsai oleh guru dari Abu Hanifah, Hammad bin Abi Sulaiman. Kemudian murji'ah al-jahmiyah dan murji'ah al-karramiyah dan murji'ah al-asy'ariyah. Kemudian muncul varian baru di masa belakangan ini, apa yang telah disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di masa ini, dan secara khusus Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyinggungnya sebagai varian yang kelima, yaitu al-murji'ah al-mu'asirah, murji'ah kontemporer. Awal munculnya fitnah murji'ah kontemporer ini di medan dakwah secara masif dan mencuat ke permukaan mulai menampakkan, yaitu setelah berakhirnya perang Teluk di dekade 90-an, di awal-awal 90-an. Maklum bahwasanya di masa itu ketika terjadi fitnah perang Teluk, mulailah muncul pergerakan-pergerakan takfir dari para harokiyin yang menentang kerajaan Saudi Arabia, mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia berikut para ulamanya berkaitan dengan keputusan mereka yang meminta bantuan dan pertolongan kepada Amerika untuk menahan invasi Saddam Hussein terhadap negeri Kuwait yang ketika itu telah mengancam pula kedaulatan kerajaan Saudi Arabia. Para ulama besar di Saudi Arabia memandang bahwasanya Saddam Hussein ba'thi, kafir, dan daulah Irak pada waktu itu adalah daulah yang tidak berasaskan syariat Islam, daulah kafirah. Maka dengan demikian para ulama besar pada waktu itu berkumpul dan bersepakat bolehnya untuk negara kerajaan Saudi Arabia meminta bantuan kemiliteran dari Amerika. Maka muncullah pergolakan, penentangan, bahwa yang demikian itu adalah bentuk tolong-menolong dan bahu-membahu dengan orang-orang kafir untuk melawan negara Islam. Yang dimaksud dengannya adalah Irak. Maka muncul pergerakan-pergerakan, harokah-harokah menentang Saudi dan para ulamanya, mengkafirkan Saudi, mengkafirkan para ulamanya. Maka dalam rangka untuk mengcounter, meredam pergerakan-pergerakan yang muncul tersebut, muncullah sebuah pergerakan yang menjadi lawan dari kebalikannya, yaitu pemikiran-pemikiran murji'ah. Dan sebagaimana yang sudah-sudah di awal munculnya murji'ah di masa salaf dahulu adalah buah dari efek meredam fitnah khawarij yang ada di masa itu. Maka muncullah pergerakan murji'ah pada waktu itu yang mengeluarkan amal dari iman dalam rangka untuk meredam pemikiran khawarij di masa itu. Maka murji'ah kontemporer yang ada di masa ini pun begitu, terlahir dan nampak ke permukaan selepas berakhirnya perang Teluk dalam rangka untuk mengimbangi dan meredam munculnya pemikiran-pemikiran harokiyah dan pemikiran pergerakan-pergerakan yang menjurus kepada takfir terhadap daulah kerajaan Saudi Arabia dan para ulamanya. Dan pemikiran murji'ah kontemporer ini semakin bertumbuh dan berkembang pesat sejak saat itu. Mulai didakwahkan secara masif, diserukan
digaungkan pemikiran ini di kerajaan Saudi Arabia. Pusatnya penebaran pemikiran ini ditebarkan di Saudi Arabia. Awal munculnya fitnah ini pada tahun 1994 atau 1993 mulailah muncul sebuah makalah atau tulisan yang berisi tentang peringatan dari fitnah takfir, fenomena fitnah takfir, di mana isi di dalam kitab tersebut mendengungkan dan mendakwahkan pemikiran Murji'ah. Dan yang dimaksud dengan fenomena fitnah takfir yang dimaksud adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Secara khusus yang dituju adalah akidah dan ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hampir sekitar 7 atau 8 tahun fitnah ini menyeruak di kerajaan Saudi Arabia. Kitab demi kitab dikeluarkan dalam rangka mempropagandakan dan menyerukan pemikiran Murji'ah ini. Maka di tahun yang ke-7 sejak awal mulanya mencuat pemikiran ini digagaskan, keluarlah tahdzir, peringatan resmi kenegaraan dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, lembaga riset dan dewan fatwa ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, memperingatkan tentang fenomena munculnya pemikiran Murji'ah ini dan memperingatkan umat untuk waspada dan menjauh darinya. Sebelumnya perlu kita pahami apa itu Al-Lajnah Ad-Daimah. Selepas wafatnya Grand Mufti yang pertama, Mufti Saudi Arabia yang pertama, yaitu Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, pada tahun 1969 Masehi beliau wafat. Maka 2 tahun pasca wafatnya beliau turun surat perintah dari raja pada tahun 1971 memerintahkan untuk membentuk suatu lajnah, badan atau lembaga yang berisi para pembesar-pembesar ulama yang ada di Saudi Arabia, para ahli-ahli ilmu dan fuqaha. Raja memerintahkan untuk membentuk lembaga tersebut, dan di awal berdirinya beranggotakan 17 anggota dari kalangan para ulama besar ahli sunnah di masa itu di tahun 1971. Inilah yang dinamakan dengan Hay'ah Kibar Al-Ulama. Hay'ah Kibar Al-Ulama, lembaga ulama kibar di Saudi Arabia. Siapa yang membentuk ini? Raja langsung, perintah dari raja. Jadi resmi kenegaraan. Di antara anggota-anggotanya, pertama kali berdirinya Hay'ah Kibarul Ulama ini, di antaranya adalah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Syekh Abdullah Al-Ghudayan, dan Syekh Saleh Al-Luhaidan, dan banyak masyayikh yang lainnya. Begitu pula anak dari Grand Mufti yang pertama, yaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliaulah yang menjabat sebagai ketua dari Hay'ah Kibarul Ulama ini, sebelum kemudian digantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz pada tahun 75 setelah wafatnya Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim. Maka sejak tahun 75 sampai meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menjabat sebagai pimpinan dan ketua Hay'ah Kibarul Ulama, departemen atau lembaga resmi ulama kibar, di mana anggotanya pada waktu itu adalah Syekh Abdul Razak Afifi. Pada tahun 1980 keluar perintah dari raja melantik Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti yang sekarang, sebagai anggota dari Hay'ah Kibar Al-Ulama. Jadi dilantik oleh kerajaan. Kemudian pada tahun 1987 dikeluarkan lagi surat resmi pelantikan Syekh Saleh Al-Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Begitu pula Syekh Abdullah Al-Bassam yang menulis kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, sebagai anggota dari Hay'ah Kibar Al-Ulama. Baru setelah itu di bawah Hay'ah Kibarul Ulama dibentuklah sebuah badan untuk meriset, meneliti dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Fatwa-fatwa dari individu yang masuk kepada dewan fatwa. Jadi ada perbedaan antara Hay'ah Kibarul Ulama dan Lajnah Ad-Daimah. Hay'ah Kibarul Ulama ini kumpulan ulama-ulama besar yang menaungi atau kumpulan dari para ulama besar yang mengiringi jalannya kerajaan, yang mengiringi jalannya kerajaan Saudi Arabia.
membimbing. Adapun al-lajnah ad-daimah ini dibentuk khusus untuk melayani permasalahan-permasalahan individu yang diajukan kepada lajnah. Jadi di sana ada Hay'ah Kibarul Ulama, turunannya adalah al-lajnah ad-daimah. Dipilih beberapa ulama atau syekh dari Hay'ah Kibarul Ulama untuk duduk di lajnah ad-daimah, di mana fungsinya adalah melayani fatwa-fatwa secara individu yang masuk secara personal. Adapun Hay'ah Kibarul Ulama ini kenegaraan, berorientasinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan negara. Dibentuklah lajnah ad-daimah ini, fungsinya adalah menyajikan permasalahan-permasalahan yang kelak akan didiskusikan di tingkat Hay'ah Kibarul Ulama berkaitan dengan permasalahan kenegaraan, dan juga fungsi dari lajnah adalah melayani fatwa-fatwa yang masuk kepada lembaga tersebut secara individu. Misalkan kita secara individu bertanya, mengirimkan surat kepada al-lajnah tentang suatu permasalahan tertentu, maka mereka mempelajarinya kemudian mengeluarkan fatwa resmi. Adapun Hay'ah Kibarul Ulama ini induk dari al-lajnah ad-daimah. Jadi tidak semua yang tergabung dalam Hay'ah Kibarul Ulama adalah anggota bagi lajnah ad-daimah. Tapi anggota lajnah ad-daimah sudah pasti anggota pada Hay'ah Kibarul Ulama. Dan Hay'ah Kibarul Ulama serta al-lajnah ad-daimah saat ini dipimpin oleh Grand Mufti yang ketiga, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sepeninggal wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sehingga dari sini kita menjadi tahu bahwasanya al-lajnah ad-daimah itu beranggotakan para Hay'ah Kibarul Ulama yang memang dibentuk atas titah dan perintah dari kerajaan dalam rangka untuk menjaga ideologi kerajaan yang berasaskan tauhid dan as-sunnah, dan menjaga pula keamanan berpikir agar tidak rusak pemikiran-pemikiran disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tapi perkara yang penting untuk kita ketahui, seluruh yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah sejak terbentuknya dan berdirinya kerajaan Saudi Arabia, yaitu sejak 1900 Masehi ke atas, seluruh yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah setelah berakhirnya Perang Dunia I dan runtuhnya Daulah Utsmaniyah, maka porosnya kembali kepada dua madrasah, dua kurikulum, berkiblat kepada dua kurikulum yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Sejak berakhirnya Daulah Utsmaniyah itu berkiblat kepada dua poros, yaitu poros yang diistilahkan dengan madrasahnya A'immatud Da'wah, konsep madrasah yang disajikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kedua, berkiblat kepada poros konsep dakwah madrasah apa yang diistilahkan dengan as-salafiyah al-asriyah, salafiyah kekinian. Muncul pergerakan secara spesifik dinamakan dengan salafiyah, dan itu diperakarsai dan dipimpin pada waktu itu, dibangkitkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang kemudian dikenal dengan istilah madrasah Ahlul Hadis. Jadi kiblat poros mereka yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah itu tidak bisa lepas dari dua poros ini, madrasahnya A'immatud Da'wah dan madrasah yang digagas oleh Syekh Al-Albani, salafiyah asriyah. Di sana ada individu-individu besar yang terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti misalkan di Mesir pada waktu itu ada Muhammad Rashid Ridha dengan majalahnya Al-Mannar, yang menginspirasi banyak dari kaum muslimin di kala itu, ya, di waktu itu. Sebelum konsep pergerakan salafiyah yang kita kenal di masa saat ini sebagai salafi itu belum ada. Pada waktu itu di Mesir ada Syekh Muhammad Rashid Ridha yang kemudian menginspirasi Syekh Al-Albani dalam ilmu hadis. Kemudian di Suriah pada waktu itu ada sosok namanya Jamaluddin Al-Qasimi, cukup terpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah. Tapi sosok-sosok besar ini ketika itu tenggelam, tidak berkembang. Sampai kemudian muncullah sosok Syekh Al-Albani di sekitar tahun 60-an. Beliau menyajikan konsep as-salafiyah. Tapi as-salafiyah dalam bentuk seperti sebuah pergerakan dan kekomunitasan. Mulailah terbentuk kemudian di masa itu secara tidak disengaja. Tiba-tiba menjadi sebuah komunitas
yang mereka istilahkan sebagai salafiyun, dan mendapat tempat pada waktu itu di kalangan umat karena penyajian terhadap konsep ilmu hadis dan seruan untuk kembali kepada akidah salaf dan menentang segala bentuk madhabiyah, berpegang dan merujuk kepada konsep madhab, fikih madhab. Maka apa yang disajikan ketika itu seperti sebuah pembaruan di kalangan umat, seperti sebuah pembaruan di kalangan umat yang kemudian diterima secara luas karena sesuatu yang baru ketika itu. Jadi Syekh Al-Albani memang menghidupkan ghirah, rasa antusias terhadap ilmu hadis dan asar-asar dari salaf. Kemudian Syekh Al-Albani mulai mempelajari dan menaruh perhatian terhadap ilmu-ilmu hadis. Siapa yang menginspirasi beliau? Yang menginspirasi beliau adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho di Mesir ketika itu. Sampai kemudian berkembanglah pergerakan dakwah Syekh Al-Albani dan menjadi besar. Tapi perlu untuk kita ketahui bahwasanya Syekh Al-Albani memiliki konsep pandangan yang berbeda dengan konsepnya madrasah A'immatud Da'wah. Maka jadilah salafiyun yang ada di masa ini yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah itu porosnya berkiblat kepada dua madrasah ini, kiblat ini, yaitu madrasahnya A'immatud Da'wah dan madrasahnya Syekh Al-Albani. Ini sebagai gambaran awal. Baik, kemudian kita baca fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Pada tahun 1421 Hijriah, keluarlah fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang memperingatkan bahayanya pemikiran al-irja'. Peringatan secara umum. Sebelum fatwa ini telah keluar beberapa fatwa yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran murji'ah, tapi secara spesifik kepada individu-individu yang mempropagandakan dan mendakwahkan pemikiran-pemikiran tersebut melalui kitab-kitabnya. Di fatwa di tahun 1421 Hijriah ini, fatwa nomor 21.436 ini, keluarlah fatwa secara umum memperingatkan tentang fenomena berkembangnya pemikiran murji'ah ini. Kita baca fatwa raqmi 36 wa 400 wa 21 alfa wa tarikh al-thamin min syahri Rabi' al-thani am 21 wa 400 wa alf hijriyah fi at-tahdhir min madhhab al-irja', berkaitan dengan tahdir terhadap madhab al-murji'ah wa tahqiq an-naqli an Syekh al-Islam fihi, dan pemastian penukilan dari Syekh al-Islam tentang permasalahan al-irja'. Berkata Al-Lajnah Ad-Daimah, Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Setelah mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi, maka Al-Lajnah berkata, faqad ittala'at Al-Lajnatu Ad-Daimatu lil buhuth al-ilmiyyah wal ifta' ala ma warada ila samahati al-mufti al-'am min adadin min al-mustaftin al-muqayyadati istifta'atuhum bil amanatil 'ammah li hay'ah kibaril ulama. Sungguh Al-Lajnah Ad-Daimah telah melakukan penelitian. Ittala'a ala itu bermakna alima, telah mengetahui, telah meneliti, telah mempelajari apa yang telah datang kepada samahatul mufti dari beberapa peminta fatwa. Ada sekitar 7 fatwa yang tercatat. Fatwa-fatwa mereka tersebut di kotak amanah di Hay'ah Kibarul Ulama, di lokernya. Setelah menyebutkan nomor fatwa dan tanggal fatwa tersebut, waqad sa'ala al-mustaftuna as'ilatan katsiratan madmunaha, maka Al-Lajnah mengatakan, dan telah bertanya para peminta fatwa pertanyaan-pertanyaan yang banyak, di mana intinya zaharat fil awinatil akhirati fikratul irja' bi syaklin mukhif, tampak di masa-masa belakangan ini pemikiran irja dengan bentuk yang mengerikan. Wan barali tarwijiha adadun katsirun minal kuttab, dan menyajikannya, mendakwahkannya, menggaungkannya banyak dari para penulis. Ya'tamiduna ala nuqulatin mabturatin min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mereka berpijak di atas penukilan-penukilan yang sepotong-sepotong dari kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi mereka menempuh apa yang telah ditempuh para pendahulunya, seperti Dawud bin Jirjiz, Uthman bin Mansur, para musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
yang menikam dan menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya dengan menunggangi ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang seakan-akan bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ini penerus-penerusnya, berpijak di atas penukilan-penukilan yang sepotong-sepotong dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyajikan dan menggaungkan pemikiran murji'ah mereka. Mimma sabbaba irtibakan 'inda katsirin minan nasi fi musammal iman, di mana gaung tersebut, propaganda tersebut menyebabkan kekacauan di kebanyakan manusia berkaitan dengan permasalahan iman, hakikat tentang iman. Haitsu yuhawilu haula'i alladziina yanshuruna hadhihi al-fikrata an yukhrijul 'amala an musammal iman. Dari sisi mereka-mereka itu menebarkan pemikiran-pemikiran yang mana mereka mengeluarkan amal dari musammal iman, dari hakikat iman. Jadi yang dimaksudkan dengan musammal iman di sini hakikatnya. Meskipun secara zahirnya mereka mendefinisikan sesuai definisi yang seakan-akan mencocoki ahli sunnah, tapi yang jadi acuan itu adalah haqa'iq. Al-ibrah bil haqa'iq, la bil musammayat. Yang menjadi tolak ukur acuan adalah hakikatnya, bukan penamaan. Jadi mereka berusaha untuk mengeluarkan amal dari hakikat iman. Wa yarawna najata man taraka jami'al a'mal. Mereka memandang selamatnya orang yang meninggalkan seluruh amalan-amalan. Itu jinsul amal. Maksudnya mereka memandang Islamnya orang yang tidak beramal sama sekali. Kenapa? Karena di sisi mereka iman itu ialah apa yang diyakini di dalam hati. Amalan itu hanya pelengkap saja. Bermakna jika seseorang tidak memiliki amalan sama sekali dan tidak beramal sama sekali dari amalan-amalan lahiriah yang diwajibkan, maka dia tetap muslim. Ini pemikirannya. Wa yarawna najata man taraka jami'al a'mal. Mereka memandang selamatnya atau Islamnya orang yang meninggalkan seluruh amalan-amalan. Wa dzalika mimma yusahilu 'ala an-nasil wuqu'a fil munkarati wa umur asy-syirki wa umur ar-riddah. Dan yang demikian itu merupakan perkara-perkara yang semakin melapangkan, memudahkan manusia ini untuk terjatuh pada perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara syirik dan perkara-perkara kemurtadan. Idza alimu anna al-imana mutahaqqiqun lahum. Kalau mereka mengetahui dan mengira bahwasanya iman itu memang benar-benar telah ada pada mereka. Kalau iman saya ada di dalam hati, maka amalan tidak akan menggugurkan keimanan saya. Kan begitu konsep yang akan sampai pada umat. Berbahaya sekali. Walau lam yu'addu al-wajibati, meskipun mereka tidak menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan seperti rukun-rukun Islam yang 4 selain syahadat. Wa yatajannabul muharramat, meskipun mereka juga tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Walau lam ya'malu bi syara'i'id din bina'an ala hadzal madhhab. Ya, meskipun mereka tidak mengamalkan syariat agama, mereka tetap selamat, tetap muslim. Yang mengganti hukum syariat Islam dengan hukum perundang-undangan, nah, tetap muslim. Binaan ala hadzal madhhab, dibangun di atas madhab ini. Dari sini melahirkan pula konsep sahnya tauhid walaupun tanpa pengamalan terhadap tauhid. Selama tauhid itu ada di dalam hati, selama seseorang mentauhidkan Allah di dalam hati, maka sah tauhid tersebut walaupun tanpa mengamalkan tauhid tersebut secara lahiriah. Wala syakka anna hadzal madhhab lahu khuturatuhu 'ala al-mujtama'ati al-islamiyah wa umuri al-aqidati wal ibadah. Tidak diragukan bahwasanya madhab ini sangat berbahaya sekali terhadap masyarakat Islam dan berbahaya bagi perkara-perkara akidah dan ibadah. Farraja'u min samahatikum bayana haqiqati hadzal madhhab wa atharihi as-sayyi'ah. Maka dimohon dari yang mulia untuk menjelaskan hakikat dari madhab tersebut dan dampaknya yang jelek. Wa bayan al-haqqil mabni 'ala al-kitab wa sunnah, dan penjelasan terhadap al-haq yang dibangun di atas al-kitab dan as-sunnah, wa tahqiqan naqli an Syekhul Islam, dan pemastian penukilan dari Syekhul Islam. Benarkah Syekhul Islam itu menggagas pemikiran murji'ah sejalan dengan apa yang mereka dakwakan dalam konsep iman tersebut? Hatta yakunal muslimu ala basiratin min dinihi, sehingga kaum muslimin berada di atas basirah ilmu terhadap agamanya. Wafaqakumullahu
wa saddada khutaakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini redaksi yang kemudian diajukan kepada Lajnah Ad-Daimah. Setelah disaripatikan dari berbagai macam fatwa yang masuk tadi, kemudian dikeluarkan intisari dari seluruh fatwa-fatwa yang masuk itu. Al-Lajnah menjawab, wa ba'da dirasatil lajnati lil istifta'i, dan setelah dirasah, setelah pembelajaran, ini menunjukkan bahwa sesuatu fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah tidak keluar begitu saja dengan mudahnya. Dipelajari terlebih dahulu, diteliti, dikumpulkan data-data, ditathabbuti dulu, di cross check dulu kebenarannya. Jadi mereka berhati-hati, benar-benar memastikan permasalahannya. Bukan asal kemudian mengeluarkan sebuah fatwa begitu saja. Apalagi berkaitan dengan tahdzir, peringatan, berkaitan dengan individu tertentu atau pergerakan dakwah tertentu. Mereka bukan orang-orang yang serampangan dalam mengeluarkan fatwa atau bermudah-mudahan dalam melakukan tahdzir. Al-Lajnah Ad-Daimah ini kumpulan dari, ketika itu kumpulan dari orang-orang sepuh, para alim fuqaha, para senior, para sesepuh, nah, yang matang dalam keilmuan. Wa ba'da dirasatil lajnati lil istifta' ajabat bima yali. Setelah dilakukan riset dan penelitian, maka Al-Lajnah menjawab dengan berikut ini. Berkata Al-Lajnah, hadhihi al-maqalatul madhkuratu hiya maqalatul murji'ah alladziina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Pendapat-pendapat, gagasan-gagasan yang telah tersebutkan itu adalah pernyataan-pernyataan dari murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan-amalan dari musammal iman, dari hakikat iman. Yaquluna al-imanu huwa tasdiqu bil qalb. Mereka mengatakan iman itu adalah pembenaran di dalam hati, keimanan di dalam hati. Nah, seperti Asy'ariyah. Au tasdiq bil qalbi wan nutqi bil lisani faqat. Atau keimanan itu adalah keimanan di dalam hati, pembenaran di dalam hati, serta ucapan dengan lisan saja. Dan ini konsep iman di sisi murji'ah al-fuqaha. Begitu pula al-murji'ah al-mu'asirah, murji'ah kontemporer, mereka memiliki konsep yang serupa. Hanya saja perbedaannya antara murji'atul fuqaha dan murji'ah kontemporer yaitu berkaitan dengan permasalahan kekufuran. Murji'ah kontemporer ini mencocoki Jahmiyah dalam konsep kekufuran. Apa itu? Kekufuran itu hanya dapat terjadi jika didasari dari hati. Jika tidak didasari dari hati, maka tidaklah pelakunya terbatalkan keimanannya, karena hanya tergolong sebagai kufur amali. Berbeda dengan murji'atul fuqaha, mereka keras dalam pengkafiran terhadap orang-orang yang terjatuh dalam amalan-amalan kufur. Secara zahir, murji'ah kontemporer, mereka memandang bahwa iman itu adalah keimanan yang ada di dalam hati dan ucapan dengan syahadat. Amal itu di luar itu. Amal di luar iman. Konsep yang serupa dengan murji'atul fuqaha, hanya perbedaannya dalam permasalahan kufur. Murji'ah al-fuqaha memandang bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan amalan-amalan pula, ucapan-ucapan pula. Ucapan-ucapan kufur membatalkan keislaman pelakunya. Amalan-amalan kufur membatalkan keislaman pelakunya. Ini murji'atul fuqaha. Tapi murji'atul kontemporer tidak. Kekufuran itu hanya bisa terjadi jika didasari dari dasar hati. Adapun jika tidak didasari dari dasar hatinya, maka pelakunya tidak kafir. Hanya tergolong kufur amali. Kufrun duna kufrin, tidak terbatalkan keislamannya. Ini perbedaan antara murji'ah fuqaha dan murji'ah kontemporer. Jadi murji'ah kontemporer lebih mencocoki Jahmiyah, lebih dekat kepada Jahmiyah. Wa amal a'malu fa inna 'indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu. Adapun amalan-amalan, maka sesungguhnya amalan-amalan tersebut konsepnya di sisi mereka, al-murji'ah, hanya sekedar syartu kamal saja, syarat kesempurnaan pada iman, bukan bagian dari iman. Dia hanya penyempurna dan pelengkap iman. Nah, gagasan inilah, konsep inilah yang digagas oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi secara asas dan dasarnya dalam memahami konsep Islam dan iman, ini berbanding terbalik dengan madrasahnya a'immatud da'wah. Makanya kemudian dua poros pergerakan ini berbanding terbalik. Fa inna 'indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu.
Amalan-amalan di sisi Murji'ah itu adalah syartu kamal saja, syarat kesempurnaan iman. Tidak adanya tidak menggugurkan iman. Walaisat minhu, dia bukan bagian dari iman. Nah, gagasan yang dipandang oleh Syekh Al-Albani, dan ini jelas bertentangan dengan konsep madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab A'immatud Da'wah yang di atas manhaj salaf dalam permasalahan iman dan Islam ini. Nah, pemikiran ini kemudian disokong penuh, diperjuangkan oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali dan Ali Hasan Al-Halabi. Ini dua ujung tombaknya yang membentengi gagasan pemikiran yang dikonsep oleh Syekh Al-Albani ini dalam permasalahan syartu kamal. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilal imani indahum. Siapa yang membenarkan dengan hatinya, na'am, dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin sempurna keimanannya. Kamilal iman. Perhatikan tekstualnya. Kamilal iman bermakna kamilal iman ay dalam aslul iman. Walaupun mereka memandang bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, Murji'ah kontemporer memandang iman itu bertambah dan berkurang, tapi pada kamalul iman al-wajib, pada aslul imannya, na'am, mereka sama, teranggap sebagai seorang muslim. Siapa yang mengucapkan syahadat dengan lisannya dan membenarkan dalam hatinya, maka dia adalah seorang muslim kamilal iman, memiliki aslul iman. Bedakan redaksi al-iman al-kamil dengan kamilal iman. Di sini tidak dikatakan fahuwa mu'minun al-iman al-kamilah, keimanan yang sempurna, yang mutlak. Tapi diungkapkan dengan kamilal iman. Di sana ada istilah mutlaqus syai'i dengan asyai'ul mutlaq, sesuatu yang berbeda. Siapa yang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya syahadat, maka dia adalah seorang mukmin kamilal iman, memiliki aslul iman. Ini konsep Murji'ah kontemporer. Kamilal iman di sini bukan maknanya al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, meskipun pelakunya itu melakukan perkara-perkara yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban dari rukun-rukun Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Nah, yang penting syahadat di dalam hatinya. Wa fa'alal muharramat wa fi'lil muharramat, dan perbuatan-perbuatan keharaman. Walaupun dia bersujud kepada berhala, walaupun dia meminta kepada orang yang sudah mati, walaupun dia itu menistakan agama, mengolok-olok, walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya, selama dia beriman di dalam hatinya dan telah bersyahadat, maka dia mukmin kamilal iman, memiliki aslul iman sebagai seorang muslim. Ini hakikat dari mazhab mereka. Wa yastahiqu dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qat, dan berhak untuk masuk ke dalam surga walaupun pelakunya tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Yang dimaksud dengannya amalan yang diwajibkan oleh syariat, yaitu porosnya adalah rukun Islam yang 4 selain syahadat. Yang penting syahadat saja. Jadi konsep Islam dan iman di sisi mereka yang penting adalah syahadat dan pengamalan di dalam hati, membenarkan di dalam hati. Wa lazima ala dzalika ad-dhalali lawazimu batilah, dan melazimkan atas kesesatan tersebut, lihat bagaimana Al-Lajnah mensifati gagasan pemikiran tersebut dengan pemikiran yang sesat. Melazimkan pada kesesatan tersebut kelaziman-kelaziman yang batil, minha diantaranya hasrul kufri bi kufrit takdzibi wal istihlalil qalbi. Pembatasan kekufuran itu hanya dengan kekufuran at-takdzib. Kapan seseorang itu kufur? Jika dia mendustakan Islam dalam hatinya. Wal istihlalil qalbi, dan juga apabila dia menghalalkan kekufuran di dalam hatinya. Dan ini konsep yang diikrarkan dan digagas oleh Syekh Al-Albani. Tidak ada kekufuran kecuali dengan juhud. Naam. Kemudian dibangkitkan oleh Ali Hasan Al-Halabi di akhir-akhir menjelang wafatnya para ulama besar seperti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Naam. Dan Lajnah Daimah menyikapi fenomena tersebut, mereka bersabar, menahan diri dari menyebutkan secara spesifik nama Syekh Al-Albani sebagai penggagas pemikiran ini. Nah, dan tahdir itu peringatan-peringatan dikeluarkan kepada murid-muridnya Syekh Al-Albani. Dan murid-muridnya Syekh Al-Albani dari mana berasal? Dari gurunya, dari Syekh Al-Albani. Tapi
Al-Lajnah Ad-Daimah melihat, memperhatikan nama besar Syekh Al-Albani dan sumbangsih beliau dalam ilmu hadis dalam dunia Islam dan meredam gejolak fitnah kekacauan di medan dakwah, maka mereka menahan untuk menyebut nama Syekh Al-Albani. Dan pemikiran-pemikiran beliau ketika itu tidak mencuat, belum mencuat ke permukaan. Nah, bisa didapati di kaset-kaset rekaman beliau, tapi untuk mencuat ke permukaan secara umum ini tidak didapati, kecuali oleh orang-orang yang memang berkecimpung mendengarkan kajian-kajian Syekh Al-Albani. Tapi secara umum tidak mencuat ke publik. Makanya Al-Lajnah Ad-Daimah memandang yaitu adalah sebagai suatu zallah, ketergelinciran. Diajukan keluhan-keluhan, diangkat permasalahan-permasalahan kepada lajnah, baik secara kelembagaan maupun individu-individu kepada masing-masing anggota lajnah. Sekian permasalahan diangkat kepada Syekh Shalih Al-Fauzan di majelis-majelis secara khusus. Nah, setiap kali ditanya, dipaparkan, Syekh Al-Fauzan jawab, "Sa'atathabbat." Aku akan teliti lagi, aku akan cross check lagi. Nah, diplomatis, Syekh Al-Fauzan tidak mau menyebutkan dan membahas secara spesifik nama Syekh Al-Albani ketika itu. Nah, baru di tahun 1443, 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun yang lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan nama Syekh Al-Albani secara terang-terangan bahwasanya beliau berpemikiran Murji'ah, dan karena sebab beliaulah tersebar dan bangkit kembali pemikiran Murji'ah. Nah, apa yang beliau ucapkan 3 tahun yang lalu ini ibaratnya sebagai sebuah puzzle terakhir atas segala lika-liku yang terjadi di awal-awal fitnah dahulu tentang gonjang-ganjing permasalahan Murji'ah yang ada pada murid-muridnya Syekh Al-Albani. Nah, karena pemikiran ini kemudian digaungkan di kerajaan Saudi Arabia secara khusus dan di negeri-negeri kaum muslimin, maka mulailah lajnah melihat dan menimbang sebagai suatu yang tidak bisa untuk didiamkan, bahaya. Nah, karena mereka berkomunitas dan membentuk suatu pergerakan yang terorganisir di setiap negara, di setiap negeri mereka punya suatu komunitasnya, yaitu yang mereka istilahkan sebagai salafiyin, baik di Indonesia, di Mesir, di sebuah negara. Nah, dan kiblatnya berkiblat kepada 2, itu Syekh Rabi' dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Itu buah pemikiran ini kemudian yang didiskreditkan, dipojokkan adalah madrasahnya A'immatud Da'wah. Makanya siapa yang pernah terlibat dalam komunitas, bergabung dengan mereka, dia akan menyadari bahwasanya tokoh-tokoh dan syekh-syekh yang menjadi rujukan dan populer di kalangan mereka itu hanya komunitas mereka saja. Di luar itu tidak akan pernah ada yang menisbatkan ke dakwah salafiyah. Di luar mereka itu pasti image-nya kalau bukan ikhwani, hizbi, sururi, haddadi, mumayyi. Jadi para ulama besar seperti Ibnu Baz, Al-Utsaimin, ulama-ulama dari Lajnah Ad-Daimah, madrasahnya A'immatud Da'wah, murid-murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ini seakan-akan tidak ada regenerasi, tidak melahirkan murid-murid yang berada di atas keistiqomahan. Selalu image-nya apa? Hizbi, ikhwani, seperti itu image yang digambarkan. Jadi yang diserang memang madrasahnya A'immatud Da'wah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan pun menegaskan tujuan mereka itu adalah mengubur dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wala syakka anna hadha qaulun batilun wa dhalalun mubin, mukhalifun lil kitabi was sunnah. Tidak diragukan bahwasanya yang demikian itu adalah pendapat yang batil dan kesesatan yang nyata, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma alaihi ahlu sunnah wal jamaah salafan wa khalafan, dan menyelisih apa yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya sejak zaman salaf sampai zaman yang belakangan. Wa anna hadha yaftahu baban li ahli syarri wal fasad, dan pemikiran tersebut membuka gerbang bagi pelaku kejelekan dan kerusakan, lil inhilali minad din, untuk melepaskan diri dari agama, dari aturan syariat, wa adami taqayyudi bil awamiri wan nawahi, dan membuka lebar-lebar pintu bagi pelaku kejelekan itu untuk tidak mengikat atau terikat dengan perintah-perintah dan larangan syariat, wal khaufi wal khasyah minallahi subhanahu, dan membuka pintu lebar-lebar untuk mereka itu tidak takut, tidak khawatir
terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan telah dan tetap ada di dalam hati. Wa yu'atilu janibal jihad fi sabilillah. Dampak-dampak pemikiran sesat mereka ini mentaktil, meniadakan upaya untuk ditegakkannya perjuangan Islam, jihad. Bahkan menjadi suatu yang baku tertanam di dalam benak bahwasanya jihad itu adalah ciri identik Khawarij. Jadi bahasan ungkapan tentang jihad ini adalah ciri dari Khawarij, radikalisme. Wa yu'atil al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Pemikiran-pemikiran tersebut juga berdampak meniadakan upaya amar ma'ruf nahi munkar. Wa yusawi baina salih wa talih, menyamakan antara yang saleh dengan yang talih. Kenapa? Karena masing-masingnya beriman di dalam hati. Wal muti' wal 'asi, menyamakan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat. Wal mustaqim 'ala dinillah wal fasik al mutahallil min awamirid dini wa nawahih, menyamakan orang yang berada di atas istiqamah dan orang yang fasik yang meninggalkan perintah-perintah agama. Madama anna a'malahum hadhihi la tukhillu bil imani kama yaqulun. Ya, selama amalan-amalan mereka yang jelek itu tidaklah mempengaruhi keimanan mereka sebagaimana mereka dakwakan. Karena iman bagi mereka asasnya itu ada di dalam batin. Jadi betapapun amalan lahiriah itu dilakukan, maka tidak berdampak kepada apa yang ada di dalam batin. Madama anna a'malahum hadhihi la tukhillu bil iman, ay bi aslil iman. Selama amalan-amalan mereka, baik itu amalan-amalan kekufuran, amalan-amalan kesyirikan, dan yang selain daripada itu tidak menggugurkan keimanan, aslul iman, pelakunya tetap teranggap sebagai seorang mukmin selama beriman di dalam hati. Walidzalika ihtamma a'immatul Islam qadiman wa haditsan bi bayani butlani hadzal madhhab. Makanya para a'immatul Islam sejak dahulu kala sampai di masa ini menaruh perhatian untuk menjelaskan batilnya madhab ini. Warad ala ashabi, dan melakukan bantahan dan sanggahan terhadap para pengusungnya. Wa ja'alu li hadhil mas'alati baban khassan fi kutubil aqaid, dan mereka jadikan masalah ini bab secara khusus di kitab-kitab akidah. Bal alafu fiha muallafat mustaqillatan, bahkan mereka para ulama itu menulis karya tulis berkaitan dengan permasalahan ini secara terpisah, secara tersendiri, bahasannya secara tersendiri. Kama fa'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu, sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang selain beliau. Misalkan kitab Al-Imanul Kabir, bahasanya berkaitan dengan khusus permasalahan iman. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil aqidatil wasithiyah. Syekhul Islam berkata dalam aqidah al-wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Termasuk dari pokok dasar akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya agama dan iman itu ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi yaitu ma'rifah, pengetahuan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan nutqu bi syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang dimaksud dengan qaulul lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan yang dimaksud dengan amalan adalah amalan hati, amalan-amalan hati. Rasa cinta, pengagungan terhadap Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, khasyah, itu semua amalan-amalan hati. Wa amalul lisan, amar ma'ruf nahi munkar, zikir, qiraatul Quran, na'am. Wal jawarih, dan amalan al-jawarih, amalan lahiriah anggota badan. Inilah konsep keimanan di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wa annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan bahwa saya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-Murji'ah kontemporer di masa ini, mereka mencocoki para salafus saleh dalam pendefinisian. Mereka mengatakan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hanya saja mereka menyelisihi secara hakikatnya, penerapannya. Wa qala fi kitabil iman. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah mulai menukil ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menegaskan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak sejalan dan tidak mendukung gagasan konsep mereka dalam permasalahan iman. Syekhul Islam berkata, fi kitabil iman, dalam kitab Al-Iman, dan kitab ini telah disyarah oleh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam 200 majelis. Ada rekamannya di YouTube. Wa min hadzal bab aqwalu salafi wa a'immatu sunnah fi tafsiril iman. Syekhul Islam mengatakan, dan dalam bab ini
pernyataan-pernyataan salaf dan para a'immatus sunnah dalam penafsiran berkaitan dengan iman. Fataratan yaquluna huwa qaulun wa amal. Terkadang mereka mengatakan iman itu qaulun dan amal, ucapan dan amal. Wa taratan yaquluna huwa qaulun wa amalun wa niyyah. Terkadang mereka tambahkan niat. Wa taratan yaquluna qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'us sunnah. Terkadang mereka tambahkan niat dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Wa taratan yaquluna qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Terkadang mereka mengungkapkan dengan ungkapan, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan lahiriah, jawarih. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kullu hadza sahih, semua penafsiran ini sahih. Naam. Dan telah berlalu penjabaran ini, naam, di pelajaran yang sudah kita kaji, yaitu di kitab Al-Furuq baina aqidatis salaf wa aqidatil murji'ah fil iman. Maka bisa dirujuk di rekaman yang ada di channel Telegram. Wa qala rahimahullah wa salafu ishtadda nakiruhum 'alal murji'ah. Dan para salaf itu besar sekali dahsyat pengingkaran mereka terhadap murji'ah. Lama akhrajul amala minal iman, ketika mereka mengeluarkan amalan dari iman. Wala raiba anna qaulahum bitasawi imanin nasi min afhashil khata'. Katanya Syekhul Islam, tidak diragukan bahwasanya pandangan mereka para murji'ah akan samanya keimanan manusia dalam aslul iman, dalam pokok dasar iman, sama-sama muslim, termasuk sejelek-jelek, sekeji-keji, seburuk-buruk kekeliruan. Balla yatasawan nasu fit tasdiqi wala fil hubbi wala fil khasya wala fil ilmi. Bahkan manusia itu enggak sama dalam amalan hatinya. Dalam rasa cintanya kepada Allah beda tingkatnya, besarnya. Rasa takutnya kepada Allah berbeda-beda. Ilmu pengetahuannya tentang Allah berbeda-beda. Bal yatafadhaluna min wujuhin katsirah. Bahkan mereka bertingkat-tingkat dari sisi yang banyak sekali. Wa qala rahimahullah, dan Syekhul Islam kembali berkata, wa qad adalat al-murji'atu fi hadzal asli an bayanil kitabi wa sunnah wa aqwalis sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan sungguh murji'ah telah menyimpang dari pokok dasar penjelasan Al-Qur'an dan sunnah dan pandangan-pandangan para sahabat dan tabi'in. Wa i'tamadu ala ra'yihim, dan para murji'ah itu berpijak di atas akal-akal mereka, pandangan-pandangan mereka. Wa ala ma ta'awwalu bi fahmihim lil lughatin, dan mereka berpijak pula di atas pentakwilan yang mereka dasari dari pemahaman mereka terhadap bahasa. Karena al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Kalau begitu cukup dengan pembenaran di dalam hati, maka seseorang teranggap sebagai seorang mukmin. Wa hadhihi tariqatu ahlil bidah, dan yang demikian ini adalah tariqah, metodenya ahlul bidah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengedepankan istilah secara bahasa, padahal di sana ada istilah secara syariat. Bahwa iman secara syariat itu bukan hanya sekedar tasdik, pembenaran di dalam hati, bahkan dia menuntut pengikraran dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Wa minal adillati ala anna al-a'mala dakhilatun fi haqiqatil iman wa ala ziyadatihi wa nuqsanihi biha. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah membawakan dalil-dalil berkaitan dengan amalan-amalan yang membuktikan bahwasanya amalan-amalan itu masuk dalam hakikat iman dan bertambah serta berkurang. Qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Lihat bagaimana ditafsirkan keimanan di sini dengan realisasi terhadap pengamalan lahiriah, yaitu menegakkan salat. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Berarti iman itu bertambah. Dan mereka itu bertawakal. Siapa mereka? Al-mu'minun. Ditafsirkan di ayat berikutnya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka yang menegakkan salat. Berarti salat termasuk dari iman, amalan termasuk dari iman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menunaikan zakat. Berarti menunaikan zakat adalah amalan, dan amalan termasuk dari iman. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Wa qaulu ta'ala qad aflahal mu'minun, Allah berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Kemudian ditafsirkan siapa orang-orang mukmin di ayat berikutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ditafsirkan iman dengan amal. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, menunjukkan salat adalah bagian dari iman. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap perkara-perkara yang melalaikan mereka berpaling, menunjukkan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan termasuk dari iman. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat.
Menunjukkan zakat termasuk dari iman. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada suami dan budak-budak mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan mereka menjaga salat-salat mereka. Ini penafsiran keimanan, menunjukkan amalan itu bagian dari iman, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan bagian dari iman. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih percabangannya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah. Dan penafsiran ini harus dibawa kepada penafsiran ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan qaul adalah qaul wa amal, adalah pengamalan terhadap la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Menunjukkan bahwa iman itu ucapan dan amalan hati dan serta amalan anggota badan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi Kitabil Iman, wa aslul iman fil qalbi. Perhatikan, Syekhul Islam mengatakan asal dari iman itu ada di dalam hati. Pokok dasar iman ada di dalam hati. Wa huwa qaulul qalbi wa amaluhu. Apa yang dimaksudkan sesuatu yang ada di dalam hati itu wujudnya? Wujudnya adalah qaulul qalbi, yaitu ma'rifah, pengakuan hati. Wa amalu, dan amalan hati, tasdik, membenarkan. Nah, wa huwa qaulul qalbi wa amalu, ay amalul qalbi. Apa itu amalul qalbi? Wa huwa iqrarun bit tasdiqi wal hubbi wal inqiyad. Amalan hati itu wujudnya semisal pengikraran, berupa kebenaran di dalam hati, rasa cinta dan kepatuhan, ketundukan. Jadi ketundukan itu asal usulnya, tempatnya ya di dalam hati dulu, tunduk hatinya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, wa ma kana fil qalbi fala budda an yadhhara mujibuhu wa muqtadahu 'alal jawarih. Dan apa yang ada di dalam hati, terpatri di dalam hati, sudah pasti harus tampak tuntutan-tuntutannya dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap wujud secara lahir. Naam. Jadi amalan lahiriah itu bagian turunan dari apa yang ada di dalam hati, bukan sesuatu yang di luar dari keimanan di dalam hati itu yang berdiri sendiri, tidak. Jadi keimanan di dalam hati itu asalnya, dan itu harus terwujudkan dalam wujud berikutnya, yaitu amalan lahiriah. Nah, amalan lahiriah itu bagian dari sesuatu yang ada di dalam hati, dia bukan sesuatu yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan percabangan. Karena ada ungkapan salaf, al-imanu aslun wal amalu far'un. Iman itu adalah asal, amal itu adalah cabang. Bukan maknanya kemudian amal itu sesuatu yang di luar iman, tidak. Tapi asal usul suatu amalan sudah pasti didahului oleh apa yang ada di dalam hati. Seperti innamal a'malu binniyat. Tidak mungkin ada suatu amalan tanpa didahului terlebih dahulu oleh sesuatu yang ada di dalam hati. Tidak mungkin. Orang mau berbuat apapun itu pasti telah didahului sesuatu yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu menggerakkan apa yang ada di dalam sesuatu yang tampak secara lahiriah. Itu maksudnya. Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw dha'fihi. Ketika seseorang itu tidak mengaplikasikan, mengamalkan tuntutan-tuntutan dan konsekuensi dari keimanan yang ada di dalam hati, berarti itu menandakan, menunjukkan atas ketidakadaan apa yang ada di dalam hati. Ketika secara lahir tidak nampak, tidak terwujud, berarti itu menandakan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak ada. Nah, dan ini berkaitan dengan meninggalkan jinsul amal, meninggalkan seluruh amalan secara menyeluruh, atau meninggalkan satuan-satuan amalan yang itu merupakan rukun iman, seperti sholat. Berarti ketidakadaannya dalam wujud lahir menandakan ketidakadaannya secara batin keimanan itu. Au dha'fihi, atau menandakan lemahnya iman, yaitu pada perkara-perkara yang di bawah kekufuran. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang di bawah kekufuran, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, yang di bawah kesyirikan dan kekufuran. Maka yang demikian menandakan lemahnya iman. Walihada kanatil a'malu dhahiratu min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu. Makanya amalan-amalan lahiriah itu termasuk dari tuntutan iman yang ada di dalam hati dan konsekuensinya. Wa hiya tasdiqun lima fil qalb. Jadi amalan yang terekspresikan dalam lahiriah
itu adalah pembenaran, pembuktian atas apa yang ada di dalam hati. Wa dalilun alaihi wa syahidun lah. Dan dalil atas adanya iman di dalam hati. Dan saksi atas adanya iman di dalam hati. Itu apa yang tampak secara lahir. Berarti kalau tidak tampak menandakan ketidakadaan yang ada di dalam hati. Wa hiya syu'batun minal iman al-mutlaq wa ba'dun lahu. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam, dan amalan itu, apa yang ada di dalam wujud lahir adalah syu'bah, bagian dari keimanan yang mutlak, wa ba'dun lahu, dan sebagian darinya, bukan suatu penyempurna saja. Bahkan amalan lahiriah itu bagian dari mutlakul iman. Tidak sah keimanan seseorang tanpa adanya amalan lahiriah sama sekali. Wa qala aidan, dan Syekhul Islam berkata, bal kullu man ta'ammala ma taquluhu al-khawarij wal murji'ah fi ma'na al-iman. Bahkan siapa saja yang merenungi apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan oleh Khawarij dan Murji'ah dalam makna iman, alima, niscaya dia akan mengetahui bil ittirar, dia akan mengetahui secara pasti annahu mukhalifun lirrasul, bahwasanya pernyataan Khawarij dan Murji'ah dalam gagasan iman itu menyelisih Rasul. Wa ya'lamu bil ittirar anna ta'atallahi wa rasulihi min tamamil iman. Dan niscaya dia akan mengetahui dengan pasti bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya termasuk dari kesempurnaan iman, keutuhan iman. Wa annahu lam yakun yaj'alu kullaman adnama dzamban kafiran. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan setiap orang yang berbuat dosa, terjatuh dalam suatu dosa, menjadi kafir. Wa ya'lamu annahu la qudira anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantah dua kelompok di sini, Khawarij dan Murji'ah. Siapa yang merenungi makna iman, dia memahami makna iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia akan menyadari rusaknya konsep gagasan Khawarij dan Murji'ah dalam makna iman. Dan dia akan tahu dan menyadari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mengkafirkan setiap orang yang terjatuh dalam dosa. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menilai keimanan seseorang yang terjatuh dalam kekufuran. Dicontohkan di sini. Wa ya'lamu annahu, orang yang mengerti tentang iman di sisi ahli sunnah, dia akan mengetahui bahwasanya seandainya ditakdirkan di sana ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu nu'minu bima ji'tana bihi." Kami beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman dengan apa yang engkau telah datang dengannya, yaitu Al-Qur'an dan syariat. Bi qulubina min ghairi syak. Kami beriman di dalam hati kami kepada engkau tanpa keraguan sedikit pun. Wa nuqirru bi alsinatiha bi syahadati. Dan kami juga mengikrarkan dengan lisan-lisan kami dua kalimat syahadat. Kami beriman dalam hati kami tanpa ada keraguan, kami pun mengucapkan syahadat. Illa, hanya saja, anna la nuti'uk, tapi kita enggak mau mentaatimu. Fi syai'in mimma amarta bihi wa nahaita an. Pada perkara yang kamu perintahkan atau kamu larang, kami enggak mau taat. Kami imani engkau di dalam hati dan kami ucapkan dua kalimat syahadat, tapi kami tidak mau mentaati dalam perintah dan larangan. Fala nusalli wala nasumu wala nahujju wala nusaddiqul hadis wala nasduqul hadis. Kami tidak salat, kami tidak mau puasa, kami tidak mau haji, dan kami tidak mau berkata jujur atau membenarkan hadis atau berkata jujur. Naam. Wala nu'addil amanata wala nafi bil ahdi wala nasilur rahim. Kami juga tidak mau menunaikan amanah, menepati janji, menyambung silaturahmi. Wala naf'alu syai'an minal khairi alladhi amarta bih. Kami tidak akan lakukan sedikit pun dari kebaikan yang engkau perintahkan. Wa nashrabul khamra, dan kami akan minum khamr. Wa nankihu dawatil maharim bizina adh-dhahir. Kami juga akan menikah dawatil maharim, apa istilahnya? Incest, apa? Skandung ya? Incest namanya. Dan kami akan melakukan pernikahan incest. Nah, pernikahan dengan mahram. Wa naqtul man qadarna alaihi min ashabika wa ummatika. Dan kami akan bunuhi siapa saja yang kami mampu dari sahabatmu dan umatmu. Wa na'khudhu amwalahum, dan kami juga akan merampas harta-harta mereka. Bal naqtuluka aidan, bahkan kami juga akan bunuh kamu. Wa nuqatiluka ma'a a'daika, dan memerangi kamu bersama musuh-musuhmu. Misalkan ada orang seperti itu datang kepada Nabi, kami beriman tanpa keraguan di dalam hati kami terhadap kenabianmu, dan kami mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kami akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini.
Hal kana yatawahhamu aqilun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum antum mu'minuna kamila. Harusnya itu jamak mudzakkar salim. Enggak ada alifnya itu. Naam. Apakah mungkin orang yang berakal kemudian akan mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon orang tersebut, kaum tersebut dengan mengatakan antum mu'minun, kalian itu orang-orang yang beriman. Kamila al-iman, dengan kesempurnaan iman, aslul iman. Wa antum ahlu syafa'ati yaumil qiyamah, kalian semua berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Wa yurjalakum alla yadkhula ahadun minkumun nar, dan diharapkan untuk tidak masuk salah satu dari kalian ke neraka. Bal kullu muslimin ya'lamu bil ittirari annahu yaqulu lahum, bahkan sebaliknya setiap muslim akan tahu secara pasti bahwa Nabi akan berkata kepada mereka dengan perkataan antum akfarun nas bima ji'tu bihi, kalian adalah sekafir-kafir manusia terhadap apa yang aku telah datang dengannya. Wa yadribu riqabahum in lam yatubu min dalika, dan pasti mereka akan menyadari respon Nabi justru akan memerangi, memenggal kepala-kepala mereka kalau mereka tidak bertobat dari yang demikian. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menyatakan iman itu cukup dengan keimanan di dalam hati dan diikrarkan dengan syahadat. Bermakna segala perbuatan amalan-amalan lahiriah kekufuran itu tidak membatalkan keimanan yang ada di dalam hati tadi. Apakah Nabi akan merespon dengan respon yang demikian? Tentu tidak. Wa qala aidan falafdul iman idza utliqa fil qur'ani was sunnah yuradu bihi ma yuradu bilafdil bir wa bilafdit taqwa wa bilafdid din kama taqaddam. Kemudian Syekhul Islam kembali menjelaskan, na'am, lafaz iman kalau diitlaqkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dimaksudkan dengannya sebagaimana yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz bir, lafaz taqwa, lafaz ad-din. Na'am. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana anna al-imana bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa iman itu 70 lebih percabangannya. Yang paling puncak dan afdal adalah la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Fakana kullu ma yuhibbuhu Allah yadkhulu fi ismil iman. Maka segala apa yang Allah cintai masuk dalam himpunan iman. Wa kadzalika lafdzul bir yadkhulu fihi jami'u dzalika idza utliqa. Begitu pula lafaz albir, masuk padanya seluruh yang terkandung padanya kebaikan, maka masuk dalam himpunan albir, kebaikan. Apapun itu amalan yang positif maka masuk dalam keumuman lafaz bir. Wa kadzalika lafdzu taqwa, begitu pula lafaz taqwa masuk dalam segala keumuman perbuatan-perbuatan yang baik. Wa kadzalika din au dinul Islam, begitu pula agama, lafaz ad-din, lafaz agama, atau lafaz dinul Islam, masuk padanya seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan Islami. Wa kadzalika ruya annahum sa'alu 'anil iman. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya para sahabat bertanya tentang iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Disebutkan dengan albir. Padahal yang ditanyakan adalah iman. Apa itu iman? Naam, mereka bertanya tentang iman. Kemudian Allah turunkan dengan lafaz laisal birra. Ila an qala wal maqsudu huna annahu lam yathbut al madhu illa ala imanin ma'ahu al amal. Kesimpulannya yang mau disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksud dari semua ini, seluruh penyebutan iman di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, pujian terhadapnya itu pasti berkaitan dengan iman yang diiringi dengan amal. Tidak bisa dipisahkan. La ala imanin khalin an amal, bukan terhadap iman yang kosong dari amal. Karena iman yang kosong dari amal bukanlah iman. Tidak ada iman tanpa amal. Fahada kalamu Syekhul Islam fil iman. Inilah ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang konsep iman. Wa man naqala anhu ghaira dzalika fa huwa kadzibun alaihi. Katanya Lajnah ad-Daimah, siapa yang menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selain daripada ini, maka dia dusta. Nah, dan kaum dan mereka para murji'ah kontemporer memang berusaha menipu, mengelabui umat dengan sebagian penukilan-penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang sepotong-potong mengesankan kebenaran untuk mereka. Kemudian Lajnah ad-Daimah membawakan bantahan di sini terhadap syubhat mereka yang paling besar yang mereka berpijak di atasnya, yaitu dengan hadis yang berkaitan dengan syafaat ini.
Wa amma ma jaa fil hadits, adapun apa yang datang dalam hadis, anna qauman yadkhulunal jannah lam ya'malu khairan qat. Datang dalam sebuah hadis ada suatu kaum yang masuk ke dalam surga walaupun mereka tidak beramal sama sekali. Jadi pijakan utama pendalilan mereka dalam menggagas konsep bahwasanya meniadakan amalan secara menyeluruh tidak membatalkan iman. Mereka berpijak di atas dalil ini. Ada suatu kaum yang tidak beramal amalan sama sekali masuk ke dalam surga. Falaisa huwa 'aman likulli man tarakal amal wa huwa yaqdiru alaihi. Dijawab oleh lajnah, hadis ini harus dijamak dengan hadis-hadis yang lainnya. Ini bukan bersifat umum kepada siapa saja yang meninggalkan amalan dalam keadaan dia mampu. Tidak ada udzur syar'i pada dirinya. Dia mampu untuk beramal tapi dia tidak beramal, tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini pengecualian untuk mereka yang mati seketika itu tanpa sempat untuk beramal. Nah, mati setelah bersyahadat seketika itu sebelum dia sempat beramal. Seperti kisahnya pemuda Yahudi yang dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Dia bersyahadat, kemudian dia meninggal seketika itu, belum sempat beramal amalan-amalan syariat Islam. Yang demikian pengecualian karena ada udzur syar'i. Dijawab oleh lajnah di sini, falaisa huwa 'aman likulli man tarakal amal wa huwa yaqdiru alaihi. Wa inna ma huwa khasun bi ulaika li'udhrin mana'ahu minal amal. Hanyalah yang demikian itu kekhususan bagi mereka-mereka yang memiliki udzur. Ada perkara-perkara yang mencegah mereka untuk beramal, seperti ajal yang datang seketika itu. Aw li ghairi dzalika minal ma'ani allati tulaimun nususa al-muhkamah, atau selain daripada itu dari makna-makna yang selaras dengan nas-nas yang muhkam. Jadi enggak ada kontradiksi dalam syariat ini. Nas-nas yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang tidak beramal sama sekali mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga, dengan nas-nas yang menjelaskan tentang daruratnya amalan dalam iman. Harus dijamak, dikompromikan. Wa ma ajma'a alaihi as-salafu salih fi hadzal bab. Naam. Jadi tidak ada kontradiksi dengan apa yang ada di dalam nas-nas dalil-dalil yang sifatnya muhkam dan apa yang telah disepakati oleh para salafus salih dalam konsep iman ini. Hadza wal lajnatud da'imatu id tubayyinu dzalika fa innaha tanha wa tuhadiru minal jidali fi usulil aqidah. Kemudian lajnah mengatakan, lajnah ad-da'imah setelah menjelaskan yang demikian ini, maka melarang dan memperingatkan dengan keras dari memperdebatkan pokok-pokok dasar akidah. Karena mereka memperdebatkan ini, bahwasanya permasalahan meninggalkan amal itu permasalahan yang diperselisihkan. Sesuatu yang telah baku di sisi para salafus saleh diterima sebagai suatu akidah, ijma' padanya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kenapa sekarang kok diangkat-angkat kembali seakan-akan permasalahannya itu adalah permasalahan yang diperselisihkan? Makanya lajnah mengatakan tanha wa tuhadir minal jidali fi usulil aqidah. Enggak usah diperdebatkan lagi permasalahan-permasalahan seperti ini. Lima yatarattabu ala dzalika minal mahadiril 'azimah, karena konsekuensi dari yang demikian itu perkara-perkara yang besar. Wa tusi birruju'i fi dzalika ila kutubi salafi salih wa a'immatid din. Kemudian al-lajnah daimah mewasiatkan untuk umat merujuk kepada kitab-kitab salaf dan para a'immatud din al-mabniyah 'alal kitabi wa sunnah wa aqwali salaf, yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dan pandangan-pandangan salaf. Wa tuhadiru minar ruju'i ilal kutubil mukhalifah lidalik, dan al-lajnah ad-daimah mentahdir, memperingatkan umat untuk merujuk kepada kitab-kitab yang menyimpang dari yang demikian itu, dari akidah salaf. Wa ilal kutubil hadithah asadirah an unasin muta'alimin, dan lajnah juga memperingatkan, mentahdir dari kitab-kitab kekinian yang muncul belakangan, yang terbit dari orang-orang yang sok berilmu. Nah, lihat bagaimana al-lajnah daimah mensifati sosok-sosok misal Ali Hasan Al-Halabi dan jaringannya yang mengeluarkan artikel-artikel dan tulisan-tulisan berkaitan dengan iman, memperdebatkannya. Disifati sebagai muta'alimin, orang-orang yang sok berilmu. Kitab-kitab kekinian, artikel-artikel, makalah-makalah. Lam ya'khudul ilma an ahlihi wa masadirihi al-asliyah. Awas, waspada kalian dari kitab-kitab kekinian dan dari orang-orang yang sok berilmu yang tidak mengambil ilmu dari ahlinya dan dari sumber-sumbernya yang asli. Naam, atau didat. Wa qad iqtahamu al-qawla fi hadzal asl al-'adim min usul al-i'tiqad, dan mereka orang-orang muta'alimun, naam, orang-orang yang sok berilmu tersebut menghujam dengan membabi buta, berusaha menggoyahkan prinsip dasar yang agung ini, prinsip akidah berkaitan dengan iman. Wa tabannu madhhabal murji'ah, mereka sedang menggagas madhab murji'ah.
Wa nasabuhu dzulman ila ahli sunnah wal jamaah. Mereka menisbatkan, mendakwahkan bahwasanya pemikiran mereka itu adalah pemikirannya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dibalik konsepnya, pemikiran akidah dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah salafus saleh dalam konsep masalah amal adalah bagian dari iman sebagai mazhab al-Khawarij. Siapa yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan jinsul amal, amalan lahiriah secara total, maka dia Khawarij. Dan ini pandangannya Syekh Al-Albani. Ini melazimkan bahwasanya mazhab salaf di atas mazhab Khawarij. Walabbasu bidzalika 'alan nas, dan mereka mentalbis kepada umat, mengkamuflasekannya sebagai wujud dari manhaj salaf, bahwasanya apa yang mereka sajikan tentang konsep iman itu manhaj salaf, dan yang menentang mereka adalah manhaj takfiri dan Khawarij. Maka yang benar yang diserang itu sebenarnya kiblatnya madrasahnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa azzazuhu udwanan bin naqli an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka sokong pemikiran mereka tadi dengan penukilan-penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mereka nukil sepotong-sepotong. Wa ghairihi min a'immati salaf bin nuqulil mabturah, dengan penukilan-penukilan yang dipotong-potong, sepotong-potong. Nah, apakah Al-Lajnah Daimah menuduh tanpa bukti? La. Sebelum mengeluarkan tahdir, mereka mengumpulkan data-data, meneliti. Nah, melihat langsung kepada tulisan-tulisan mereka, menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka sertakan di mana nukilan itu diambil, maka diperiksa kitab aslinya. Oh, ternyata kok berbeda, ternyata ada yang dipotong, ada yang dicomot sepotong, dibuang potongan yang lainnya. Nah, makanya Lajnah Daimah di sini mengatakan mereka itu menopang kesesatan mereka dengan penukilan-penukilan dari Syekhul Islam dan para a'immatus salaf, tapi dengan nukilan yang dimanipulasi. Wa bi mutasyabihil qaul, dan dengan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang sifatnya mutasyabih. Nah, ini permainan mereka. Mereka selalu berkutat pada fatwa-fatwa ulama atau penjelasan-penjelasan ulama atau hadis-hadis dan dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang butuh penafsiran, telah ditafsirkan oleh dalil-dalil yang sifatnya muhkam, dan fatwa-fatwa ulama yang muhkam. Wa adami raddihi ilal muhkam min kalamihim. Mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam dari kalamnya para ulama. Naam. Makanya berdalil dengan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan terkadang mereka berdalil dengan ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Contohnya dalam permasalahan udzur bil jahal. Lihat, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memandang udzur bil jahal secara mutlak. Mereka tunggangi sepotong-sepotong tanpa melihat penjelasan-penjelasan secara utuh dan muhkam. Wa inna nansahuhum an yattaqullaha fi anfusihim. Kemudian Lajnah mengatakan sesungguhnya kami menasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah terhadap diri-diri mereka, wa an yathubu ila rusydihim, dan hendaknya mereka rujuk kembali kepada kebenaran, wa la yasda'u as-saffa bihadzal madhhabid dhal, dan janganlah mencerai-beraikan barisan ahli sunnah dengan madhab mereka yang sesat ini. Naam. Walajnah aidan tuhadzirul muslimina minal ightirari wal wuqu' fi syiraqil mukhalifina lima alaihi jama'atul muslimin. Dan Lajnah Daimah juga mentahdir, memperingatkan kaum muslimin untuk mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang menyelisihi itu, menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Wafaqallahu al-jami' lil ilmi nafi' wal amali salih wal fiqhi fid din. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' ditandatangani, diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Muhammad Al-Syekh dengan anggotanya yang banyak sekali. Hanya saja dicantumkan di sini 4 anggota, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahumullahu jami'an wa rahimahumullahu amwatahum. Naam. Jadi bahasan kajian ini insyaallah kita bahas setiap pekannya sampai selesai beberapa fatwa yang ada, sehingga menjadi jelas permasalahan yang ada. Intinya Al-Lajnah Daimah telah menyinggung fitnah ini dan memperingatkan umat darinya, yaitu fitnah Murji'ah kontemporer, bahwasanya wujud mereka benar-benar ada dan nyata. Nah, tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.